seorang manusia hebat itu didefinisikan oleh kepala musuhnya, bukan dideskripsikan oleh dirinya. Ini Benar nggak? quote of the day, guys. Dosen gede, materinya mantap, belajar pun makin cepat tangkap. Kampus fleksibel, waktunya pas, kuliah seru ya di Kulkas. Diskusi seru, ilmunya asik, belajar cepat, masa depan jamik. Kulkas, seru kajiannya, seri sajiannya. Oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren Saya Ang Ridwan. di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas Ngadem yuk. Oke Sobat Ngadem, topik kita kali ini cukup menarik Pak Haji, karena berkaitan dengan musuh. Betul. Musuh berarti jangan dicari. Kata Bu Musuh, jangan loading, berguru pada musuh. Kita harus berguru pada musuh berarti ya. Nah, kenapa topik ini diangkat dan apakah Pak Haji Aang punya musuh dan banyak musuh? Silakan Pak Haji. Kita ini kan makhluk sosial. Makhluk sosial. Ada proses interaksi sosial. Saat melakukan interaksi sosial, kadang ada potensi konflik, ada potensi integrasi. Betul. Pada aspek yang konfliktual, maka kadang ada hubungan relasi antara aku dan kau. Harmoni. Ya, ada yang antagonis, ada yang protagonis. Ya. Maka kata barudak Ruhai, musuh ya. Di Bandung tuh ada barudak Ruhai. Apa itu? Ruhai itu ruhna di dunia maya. Oh, Dia oke. menyebut gitu. Kata mereka, musuh ulah di-download. Ketemu musuh langsung di-upload gitu. Kata mereka, musuh jangan di-searching, ketemu musuh jangan loading, kata mereka gitu ya. Kalau dalam bahasa quote orang tua kita dulu itu, ada quote kata mereka itu kan kayak gini ya? gitu ya, bahwa musuh jangan dicari, ketemu musuh jangan lari, tapi harus dipelajari. Kenapa? Sebab pangeresa mama ajengan Aristoteles parantos ngadawuh bahwa orang bijak itu sangat mencintai belajar hatta dari musuhnya sekalipun. Jadi ketika dalam relasi hubungan sosial ada potensi konflik, lalu ada orang yang antagonistik memusuhi kepada kita, itu kata Aristoteles adalah guru di mana kita bisa belajar kepadanya. Apalagi dalam konteks Islam. Kalau kita ngambil sikap menjadi pengikut Kangjeng Nabi, bersiaplah banyak orang yang membenci dan memusuhi. Kenapa? Sebab di Quran surah Al-An'am ayat 112 Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan." Kata Allah, dan kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuh. Ada musuh. Sayatinal insi wal jinni, yakni setan baik dari kalangan jin dan maupun manusia. Dari kalangan manusia. Jadi sekaitan dengan itu, bila ada orang yang memusuhi, supaya kita tambah mentereng tidak kaleng-kaleng, supaya kita semakin cadas bukan dadas, semakin berkualitas dan semakin berkelas, maka ketika ada musuh, itu jangan lari. Tapi musuh itu harus dipelajari. Sebab datangnya musuh yang antagonis kepada kita, itu sesungguhnya guru yang sangat murah bagi kita. Sebagaimana disebutkan tadi, mama ajengan Aristoteles, guys. Kalau musuh itu, ya orang bijak itu memandang musuh bisa menjadi sumber ilmu dan kita bisa berguru kepadanya. Karena tadi
Rasulullah pun tidak luput dari musuh. Punya musuh Pak Jang ya. Betul. Para nabi pun punya musuh, semuanya punya musuh. Nah, ini tinggal bagaimana respon kita menanggapi musuh tersebut, apakah menjadi guru atau tidak. Oke Pak Jang. Lantas seperti apa pengertian musuh ini atau definisi musuh ini menurut Pak Jang nih? Kita luruskan dulu sebelumnya. Oke, begini Mang, bagi saya musuh itu adalah cermin diri. Cerminan diri. Oke, saya tahu Aang Ridwan yang sesungguhnya itu ketika ada orang yang memusuhi. Kalau tidak ada orang yang memusuhi, saya tidak tahu cermin saya itu yang mana. POV-nya jadi kita lihat dari situ ya. Gini Mang, ketika dulu di Aliyah ya, ada anak senior, anak boxer yang jangkung, wah beribadah besar hitam berbulu ya. Pokoknya jika satria baja hitam ngajak berantem sama saya karena lagi main bola ketemprang. Ngajak dulu. Aduh. Jelas Mang saya itu wani. Sebab saya krempeng, saya itu begitu kurang gizi gitu. Bahkan saya bukan anak bela diri. Kalaupun bela diri, saya hanya kateda kan. Karate tidak, taekwondo tidak. Kateda. Itu cabang olahraga mana Pak? Kateda. Jadi ketika ada anak boxer yang ngajak berantem sama saya gitu ya, saya itu baru sadar bahwa ternyata Aang Ridwan itu hanya satria baja ringan. Tidak berani berantem dengan teman saya itu. Jadi dari sana saya ngelihat bahwa musuh itu adalah cermin. Berikutnya Mang, kata Sartre, dia menyimpulkan bahwa musuh itu adalah seseorang yang datang untuk menyikap otentitas atau keaslian diri kita. Jadi ternyata Aang Ridwan teh epes meer, mentalnya juga kurupu ketika dibere lawan bertanding nu pikasieun. Ketika dikasih lawan tanding ya kayak Khabib Nurmagomedov. Sementara saya baru apa ya? Tadi cabang olahraganya apa Pak? Kateda. Karate tidak, taekwondo tidak kan gitu ya. Saya dikirain cabang seperti Wing Chun, berarti kayak cabang itu lain. Atau bisa saja Aang Ridwan tuh leber wawanet. Anjir, kabeh musuh dilamot misalnya. Kan itu kehadiran musuh bisa menyikap diri kita. Keaslian diri kita, otentitas diri kita. Karena itu sejalan dengan Sartre, Hegel pun pernah berkata dalam dialektika Tuan dan Budak, kata Hegel, musuh itu adalah orang yang menggerakkan kesadaran diri. Jadi kehadiran musuh itu membuat kita sadar diri, sadar posisi, dan sadar fungsi. Maka sesungguhnya berbahagialah bagi mereka yang dimusuhi oleh orang lain. Hingga dirinya menjadi sadar. Dirinya itu pemberani atau cemen. Dirinya itu suhu atau apa? Atau lawan dari suhu itu? Cupu. Suhu atau cupu. Gitu. Kita bisa tahu ketika memang hadir musuh dalam diri kita. Jadi begini Mang ya, jangan sekali-kali kita bersaing dengan orang yang tidak mau berlomba. Jangan kontes dengan orang-orang yang tidak ikut tes. Jangan balapan dengan orang-orang yang suka baperan. Kenapa? Sebab itu menjadi ajang untuk memperbanyak musuh kita. Jadi jika Mang Bren tadi bertanya apa sih sesungguhnya musuh itu, bagi saya musuh itu adalah cermin diri. Musuh itu adalah orang yang menyikap keaslian atau otentitas diri kita. Bahkan musuh itu adalah orang yang bisa menyadarkan siapa diri kita. Gitu. 3 kategori tersebut luar biasa Pak Haji ya, menurut para tokoh tadi, dari mulai Hegel kemudian dan lain sebagainya. Nah sekarang Pak Haji, ketika perspektifnya tadi menurut Hegel dan teman-temannya, sekarang menurut narasi agama apa musuh itu Pak Haji? Dalam teks Al-Quran musuh itu disebut dengan kata adu. Adu. Ya. Adu itu berarti orang yang melampaui batas. Jadi musuh itu adalah orang yang melampaui batas dalam kebencian dan kekesalannya kepada kita. Meski kita kaji lebih dalam, misalnya dalam Al-Quran, musuh itu ada 2 kategori. Pertama, musuh yang nyata, nuansanya sangat fisik. Ya, siapa itu diantaranya
musyrikin, munafikin, kemudian kafirin atau al-kaf itu adalah musuh. Dijelaskan di Mumtahanah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai brand, pajar dan Mang Dado orang beriman, la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulkuna ilahim bil mawaddah. Janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita tentang Muhammad karena rasa kasih sayang. Jadi informasi tentang Rasulullah jangan disampaikan pada orang munafik, jangan disampaikan pada orang musyrik, jangan disampaikan pada orang kafir meski kamu ada rasa kasihan pada mereka, sebab itu adalah musuh. Seru kajiannya, seri sajiannya. Seru kajiannya, seri sajiannya. Jadi itu nuansanya sangat fisik ya. Nuansanya yang zohir, yang zohir ya, tidak mugoyabat. Yang kedua, musuh itu ada yang nuansanya mugoyabat, nuansanya batin. Siapa? Itu adalah hawa nafsu dan setan. Ya, itu adalah musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduan. Kata Allah, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Kenapa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Sesungguhnya setan itu mengajak golongannya supaya nanti menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, kata para mufasir, dua ayat tadi, Al-Marogi misalnya menyimpulkan bahwa musuh itu adalah guru yang menguji keimanan dan kesabaran kita. Jadi orang munafik, orang musyrik, orang kafir, setan itu adalah guru yang diutus oleh Allah untuk menguji seberapa kuat iman kita dan seberapa kokoh kesabaran kita. Mungkin kalau tidak ada musuh, kita tidak akan kuat iman kita. Kalau tidak ada musuh, tidak akan kokoh kesabaran kita. Dan itu sebagai fungsi dari setan, Pak Ji, sebenarnya. Betul. Maka bergurulah pada musuh. Berguru pada musuh. Jadi ada dua kategori. Pertama, yang zohir. Kedua, yang batin. Yang batin. Yang bungkelekan dan tidak bungkelekan. Mana yang lebih ngefek kepada diri kita, ada tergantung kitanya. Pada posisi apa, pada kutub apa, musuh itu bisa bermanfaat bagi diri kita. Kan tadi sudah disebutkan tuh, kalau musuh itu ada cerminan. Dan lain sebagainya. Saya misalnya buka-buka di ajaran filsafat nilai ya, bahwa musuh itu punya manfaat untuk pengembangan diri. Seperti Mang Dado, semakin hari semakin mengembang ya. Kalau kemarin penjaga lab, sekarang sudah jadi bintang sinetron, mengembang. Waduh. Ya. Ada. Nah, kan sejatinya kita tidak hanya berkembang biak, tapi harus berkembang baik. Nah, pertama, Mang, musuh itu saya ingin melihat kehadiran musuh itu dalam 4 konteks. Pertama, dalam konteks refleksi moral. Kita harus melakukan refleksi moral. Musuh itu sangat membantu dalam mengenali sisi gelap kita dan sisi lemah kita. Bahwa setiap kita ada sisi gelap, ada ruang gelap. Setiap kita ada sisi lemahnya. Kita kadang tidak tahu di mana sisi gelap kita, di mana sisi lemah kita. Nah, musuh hadir tuh ngasih tahu ke kita, ruang gelap kamu di sini, lemahnya kamu adalah di sini, hingga diungkaplah ruang gelap kita, diungkaplah sisi kelemahan kita oleh musuh. Yang ketika kita tidak mempunyai musuh, ruang gelap itu kadang tidak kita lirik dan kita tidak menyadarinya, Pak Haji. Jadi dalam konteks refleksi moral, musuh itu adalah orang yang diutus Allah untuk mengetahui sisi gelap kita dan sisi lemah kita. Jadi tahu ya kelemahan dan kegelapan kita, Pak Haji ya. Yang kedua, dalam konteks disiplin diri, musuh itu sangat mendorong kita untuk berlatih dan mawas diri. Musuh itu sesungguhnya rekan sparring partner. Kalau saya suka Duden misalnya suka badminton, kalau saya goodminton lah ya. Waduh. Suatu saat misalnya saya badminton, ya, kemudian lawan sparring partner saya adalah Duden. Kehadiran Duden sebagai lawan saya pada saat bulu tangkis itu sesungguhnya mengajari saya disiplin diri supaya permainan saya bisa mengimbangi dia. Jadi setidaknya kita bisa disiplin dan melihat permainan. Jadi, musuh kita. Kan kita tidak mau kalah sama musuh.
tidak mau kita berada level kita di bawah musuh. Maka agar tidak seperti itu, kita terus latihan dan kita terus mawas diri. Bahwa begitu manfaat musuh itu dalam konteks membangun disiplin diri. Kemudian yang ketiga, kita ingin lihat dalam konteks etika empati. Dalam etika empati gini, musuh itu sangat membantu kita untuk memahami tentang eksistensi diri yang lain. Bahwa selain diri kita tuh ada diri yang lain. Dalam ini adalah musuh. Lebih dalam nih ya. Sehingga setiap kita bisa memberikan pengampunan atas apapun yang dilakukan oleh orang lain. Kan sementara ini, Brand, kita hanya menyadari diri kita itu adalah kita aja. Padahal sesungguhnya ada diri yang lain. Itu adalah musuh. Kemudian keempat begini, dalam konteks transformasi diri, musuh itu sangat membantu bagi kita untuk melakukan transformasi diri, baik secara evolusi maupun secara revolusi. Banyak kan orang yang menjadi hebat karena musuh. Gitu ya, sehingga misalnya orang-orang tertentu sampai pada level tertentu jadi orang kaya kah, jadi pejabat kah, jadi orang hebat kah, itu semua kan banyak yang dipantik oleh kehadiran musuh. Ya, musuh itu dalam konteks transformasi diri, bila pernah melukai kita, maka kita damai dengan luka itu, sehingga di satu sisi kita bisa inkubasi tidur sembari menyusun kekuatan, dan di sisi lain kita bisa melakukan meditasi, yakni tidur sembari menyusun kekuatan batinia. Kalau inkubasi, tidur menyusun kekuatan lahiriah. Kalau meditasi, tidur tapi menyusun kekuatan ruhaniah. Itu karena musuh. Pak Haji Ang. Nah, sekarang bagaimana manfaat adanya musuh ini berdasarkan perspektif Al-Quran, Pak Haji? Jadi musuh itu seperti apa? Al-Quran tentu saja memberikan membahas tentang hal itu. Misalnya kalau kita menelusuri makna teks di belakang teks dari Ali Imran 186, tadi disebutkan musuh itu adalah guru kesabaran. Pan setiap kita diperintah oleh Allah untuk sabar, lipat gandakan kesabaran, sampai sabar itu jangan pernah ada batasnya. Dan sabar itu seperti murid yang jelas membutuhkan guru. Kesabaran tidak tumbuh dengan sendirinya. Gitu. Jadi musuh itu dalam narasi agama, dia sebagai guru untuk melatih kesabaran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam petunjuk Quran surah Al-Anfal, ayat ke-60, kehadiran musuh itu bermanfaat untuk membuka sekaligus mengetahui potensi pertahanan diri kita. Jadi lagi-lagi Pak Haji ya, membuka, menyibak diri kita dan diri kita terus. Jadi kehadiran musuh bagi kita itu bisa membuka mekanisme pertahanan diri kita. Sanggup nggak kita menghadapi musuh atau tidak? Itu misalnya bisa dilihat di Al-Anfal ayat ke-60. Kemudian setelah itu bisa dilihat dalam petunjuk Quran surah As-Saff ayat 4. Bahwa kehadiran musuh dalam konteks komunal itu memiliki peran untuk menguatkan solidaritas dan ukhuwah kita. Gitu. Jadi kalau ada yang benci sama saya, pasti kan saya minta tolong ke Mang Bren. Jadi solidaritas kita menjadi kuat. Ada yang benci sama Mang Dado minta bantuan ke Pajar. Jadi solidaritas kita menjadi kuat. Sehingga kata Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul ladina yuqatiluna fisabilillah, sangat senang mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah, sopan ka'annahum bunyanun marsus, di mana mereka itu barisannya sangat teratur seperti suatu bangunan yang tersusun begitu kokoh. Jadi kita akan membangun ukhuwah, membangun kebersamaan ketika ada musuh yang sama. Jadi kita sesimpel minta tolong ke orang itu sudah membangun ukhuwah karena ada musuh kita sebenarnya, Pak Haji ya. Banyak kasus ya. Kenapa misalnya umat Islam menang dalam satu kontestasi elektoral tertentu? Karena ada yang dianggap musuh bersama misalnya. Pernah ada kasus kan? Iya, banyak. Gitu. Banyak kasus yang seperti itu. Yang jelas gini, Mang, seorang manusia hebat itu didefinisikan oleh kepala musuhnya, bukan dideskripsikan oleh dirinya. Ini benar nggak? Quote of the day, guys. Justru musuh Pak Haji yang mendeskripsikan. Yang mendefinisikan Mang Dado, Mang Bren, Pajar, dan seorang hebat didefinisikan oleh kepala musuh. Bukan dideskripsikan oleh diri kita. Da orang cek batur lain cek orang sorangan. Ini dalam guys, dalam. Oke Pak Haji Ang. Nah, lantas kalau seperti itu, bagaimana nih ya Islam atau ya
perlakuan terhadap musuh ini berdasarkan perspektif agama Islam gitu ya. Oke. Kita harus seperti apa memperlakukan musuh? Karena musuh itu mau tidak mau setiap kita pasti memiliki musuh. Ya, setingkat Nabi sekalipun punya musuh ya. Tapi bagaimana perilaku kita terhadap musuh itu? Oke. Ini bisa dilihat di Fussilat ayat 34. Al-Fussilat. Kan kata Allah gini, wala tastawil hasanatu wala sayyah. Dan tidaklah sama kebaikan itu dengan kejahatan. Ya, jadi orang musuh itu adalah orang yang berbuat jahat. Idfa billati hiya ahsan. Maka gitu kata Allah, tolaklah setiap kejahatan yang datang dari musuh itu dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Kalau orang lain berbuat buruk, kita balas dengan kebaikan. Kenapa? Fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sebab bisa jadi kalau sebuah kejahatan kita balas dengan kebaikan, mereka yang tadinya berbuat jahat kepada kita itu nanti akan berbalik seolah-olah menjadi teman yang sangat setia dengan kita. Oke, jadi siapapun sobat ngadem yang punya musuh, dia terus menyerang kita dengan kejelekan-kejelekan, sebisa mungkin balaslah dengan kebaikan. Ya. Kemudian di Al-A'raf ayat 199, kalau bagaimana cara kita memperlakukan musuh, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ada 3 kata kunci. Pertama, maafkan musuh itu. Seru kajiannya, seri sajiannya. Seru kajiannya, seri sajiannya. Ya. Yang kedua, wa'mur bil urfi, kasih tahu tentang kebaikan. Oke. Jika sudah dimaafkan, sudah dikasih tahu tentang kebaikan, bukan kejahatan, tetapi kekeh dia merekedeweng. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari dia. Gestong di layanan. Si simpel berpaling gitu aja Pak Haji ya. Simpel kita berangkat cabut aja. Jangan tanggepin yang kayak gitu Pak Haji, bener. Oke, pokoknya ginilah, pada ujungnya jangan takut punya musuh. Sebab dalam film, Mang, coba. Ini saya ulang, Mang. Jangan takut punya musuh, sebab dalam film lawan musuh itu apa? Protagonis. Bukan, lawan dari musuh itu jagoan. Iya, benar, jagoan. Jadi Mang Dado jangan takut banyak yang memusuhi. Karena kita jagoan. Karena jagoan. Kan kayak gitu ya. Jadi kalau ada orang memusuhi, padahal kita sudah memaafkan dan berbuat baik, maka kita adalah jagoan. Kita adalah jagoannya. Walaupun kadang di dalam film kita pusing Pak Haji. Karena beberapa film tidak tahu apakah itu protagonis atau antagonis. Jagoan atau pada musuh gitu ya. Oke Pak Haji, nah sekarang kehadiran musuh itu kadang di dalam hidup ini Pak Haji tidak bisa dihindari lah ya. Betul. Di media sosial, di sosial masyarakat, di tetangga kita dan lain sebagainya pasti ada aja. Lantas seperti apa Pak Haji kita harus menanggapi hal tersebut, atau musuh yang paling berbahaya itu seperti apa gitu? Oke, saya tertarik pada kalimat terakhir. Seperti apa musuh yang berbahaya itu? Seperti apa musuh berbahaya ini? Oke, lagi-lagi saya ingin melihat dalam pendekatan atau paradigma filsafat nilai ya. Filsafat nilai. Jadi musuh yang berbahaya itu ada 2. Ada musuh dalam konteks internal dan musuh dalam konteks eksternal. Saya punya catatannya. Pertama, kata Pangresa Al-Mukarram ajengan Sokrates. Sekarang Sokrates guys ajengannya. Tadi Aristoteles soalnya. Jadi musuh yang paling berbahaya adalah ketidaktahuan yang disamarkan sebagai kebenaran. Musuh paling berbahaya itu ketidaktahuan yang disamarkan sebagai kebenaran. Bahaya. Dan itu jadi bias. Jadi bias satu. Kita memandangnya susah itu kadang. Cara internal kata Nietzsche, musuh itu adalah nilai-nilai yang melemahkan kemanusiaan. Nilai apapun tapi melemahkan, melumpuhkan hakikat kemanusiaan kita, itu musuh yang paling berbahaya. Sebab ketika kita masih mengimani nilai yang melemahkan kemanusiaan, persis kita itu seperti menyiram bunga yang sudah mati, menyiram tanaman yang sudah mati. Oke, 2. Yang ketiga, kata Hannah Arendt, dia bilang musuh yang paling berbahaya secara internal itu adalah ketundukan tanpa refleksi moral, ketidakmampuan berpikir kritis dan bertanggung jawab. Jadi ketika tunduk kepada sesuatu tanpa refleksi moral, kita tunduk pada sesuatu tanpa dibolehkan menghadirkan nalar kritis, itu adalah musuh dari internal yang paling berbahaya.
Harus kritis, jangan sampai kita itu tidak kritis. Lalu musuh dari kalangan eksternal, kata Karl Marx, musuh yang paling berbahaya itu adalah struktur penindasan atau penindasan yang terstruktur. Ini dia nih. Erat kaitannya dengan siapa bahaya. Jadi ideologi yang membungkus eksploitasi dengan judul keadilan itu musuh yang paling berbahaya, sebab musuh itu bisa menciptakan alienasi dan ketidakadilan. Jadi alien kita itu. Iya. Dua nih, kata Plato, musuh dari kalangan eksternal itu adalah ilusi dunia indrawi. Waduh. Jadi realitas semu yang memperdaya, kemudian atau duniawi yang bisa menipu dan menjauhkan diri dari ide atau kebenaran sejati, itu musuh yang paling berbahaya. Lalu ada kata Zizek, salah seorang filosof nilai, musuh yang paling berbahaya adalah ideologi sistemik. Ya, ini musuh yang membuat kita merasa bebas padahal kita terikat. Musuh yang paling bahaya itu. Kita merasa bebas padahal kita terikat. Dan sekarang mungkin relate Pak Haji ya dengan sistem global saat ini, di mana kita tuh serba bebas sekarang, tapi ternyata kita terikat. Jadi musuh yang paling bahaya itu dia numaihan tanpa getihan. Waduh, perlahan menindas kita tanpa disadari. Itu adalah penindasan. Itu guys luar biasa, bertabur kuat dari Mama Ajlengan, dari mulai tadi Nietzsche, Karl Marx, Aristo dan lain sebagainya. Luar biasa, dicatat ya karena ini kuliahnya cukup daging guys. Oke Pak Haji Ang, itu aja. Oke, itu aja lah. Oke, semoga kita semua ya melihat perspektif musuh ini dari helikopter view Pak Haji. Kalau musuh itu jadi guru kita yang sesungguhnya. Berdasarkan tadi pendapat-pendapat ajlengan yang sudah disebutkan Pak Haji, mulai dari Karl Marx, Nietzsche dan lain sebagainya. Oke Pak Haji, langsung saja kata-kata kulkas untuk Sobat Ngadem semua di rumah. Sobat Ngadem gini, musuh adalah guru yang menyamar. Sesekali ia kurang ajar, sesekali ia ngajak belajar, sesekali jadi cermin, sesekali jadi vitamin, sesekali memancing emosi, sesekali memperkaya imajinasi. Waduh. Itu musuh. Nah ini Mama Ajengannya asli, Mama Ajengan Aang Ridwan. Kedua, karena dikenali sepenuh hati dan sedalam jiwa, seorang teman adalah musuh yang sangat nyaman. Musuh jangan diunduh, ketemu musuh jangan rusuh. Wah. Dua. Ketiga, musuh abadi adalah hobi yang tak terpuji dan kebodohan yang mengeksploitasi. Dan musuh bagi pertumbuhan sekaligus penjara bagi kebebasan adalah rasa paling segalanya. Yang ketiga, bertanding dan menaklukkan musuh di oktagon bukanlah kekuatan yang paling tinggi, namun melumpuhkan musuh tanpa pertandingan adalah kekuatan yang tak tertandingi. Taklukkan musuh tanpa harus bertanding. Oke. Jika terlalu sering bermusuhan dengan orang itu saja, maka Anda tengah mengajarkan semua seni bertarung kepada orang itu. Lama-lama tahu celah kita, tahu shadow-nya kita Pak Haji, atau sisi gelap kita. Kalau hari ini kita bermusuhan dengan Dado, jangan terus dengan Dado, segera maafkan, ganti musuhan dengan Fajar. Karena dia lambat laun tahu segala tentang kita dan sisi gelap kita. Oke, luar biasa guys. Ada lagi Pak Haji? Cukup lah. Oke, tidak terasa 30 menit kebersamaan kita menemani Sobat Ngadem semua di rumah. Jawaban atas pertanyaan ini jangan dianggap yang paling benar. Nanya lagi pada cendekiawan, ilmuwan, dan para ulama di kita yang luar biasa berkualitas dan berkelas. Saya Brenci Anjur undur diri. Saang Ridwan juga undur diri. Di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring, nggak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas suruh kajiannya seri saja. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.